statement tadi saya belum dengar. Mungkin nanti saya pengen dengar di dalam. Mohon Pak, maksudnya saya belum ketemu beliau. Kalau sama presiden apakah udah dibicarakan Pak? Belum, saya belum ketemu presiden secara detail. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Sebelum saya membedah sebuah topik, Om Begawan mau sampaikan ini. Kalau Om Begawan punya program khusus di hari Minggu, namanya Q&A Ngompol. Apa itu? Q&A Ngompol. Jadi episode khusus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ngompolas di perkara politik. Ya silakan yang pengen ngerti beberapa hal, bisa kasih pertanyaan di komentar di bawah ini. Jangan lupa sertakan pagar tanya ngompol, hashtag tanya ngompol gitu. Itu tanda pagar ya, sebelum ada kalimat tanya ngompol. Ya, kenapa harus pakai hashtag? Ya biar nanti aku naik goleki pertanyaan yang diajukan ndang kecekel di komentar ini. Bila ndak ada pakai hashtag, repot. Nek song komentar wakel. Ya tentang contoh dan pakai hashtagnya piye biar ditayangkan sama editor. Ini dengan mudah. Nanti Minggu tak bacakan dari pertanyaan-pertanyaan sing ada. Nah, pada hari ini malam yang indah karena ditemani rembulan tanggal 16 Jawa. Nah, apa coba topik yang lumayan bagus buat dimengerti publik saat ini. Sorry, ini Om Begawan tidak akan ngebahas tentang sanksi 5 anggota DPR yang kemarin menjalani sidang MKD, Majelis Karepe Dhewe. Lah kok Om Begawan bisa bilang Majelis Karepe Dhewe? Lah maksudku Majelis Kehormatan Dewan. Berarti ya keterucut. Majelis Karepe Dhewe. Nah, sebab sebuah institusi tidak menjalani proses yang semestinya, ya jadi pikiran kita jadi kemana-mana. Kenapa? Ya ngerti dewe lah. Lah wong anggota dewan diproses soal etika, pelanggaran etika sama teman-temannya sendiri ya. Kan itu kayak jeruk makan jeruk. Terus apa yang pengen tak bedah saat ini? Ya tadi, seperti tayangan opening tadi. Soal tindak lanjut proses berikutnya usai Budiari dan Projo yang mengatakan bergabung serta mendukung pemerintah. Loh nyatane loh hingga hari ini kita belum melihat tuh proses politik itu. Bagi Om Begawan usai meninggalkan Jokowi dalam tanda kutip, justru sekarang gentian Pak Prabowo ngeprank. Ngerjain Budiari sama Projo. Lo yang kemarin berarti tendang Pak Prabowo dari kabinet, kok masa sekarang mau ditarik jadikan anggota partainya. Om Begawan narik benang merah itu dari pernyataan-pernyataan petinggi Gerindra. Ya dari Bung Sufmi Dasko yang menjabat Ketua Harian Gerindra, sama Pak Muzani, itu Sekretaris Dewan Pembina, juga Dewan Kehormatan Partai. Nah, dua sosok ini semacam tangan kiri dan tangan kanannya Pak Prabowo. Loh masa iya yang mereka sampaikan sama sekali tidak memperlihatkan sebuah kegembiraan atas niat Budiari maupun Projo merapat ke Gerindra. Terus merapat ya sopo. Ya paling Budiari trotil itu. Ya gawe geger loh. Lah sinyal lain berpindahnya haluan organ relawan itu terlihat waktu kongres sendiri. Adakah elit politik, tokoh partai lain hadir di kongres Projo itu? Tidak ada. Apalagi mantan-mantan dari partai Bandeng Moncong Putih, ya was wegah. Nyedak emang. Lo nek beneran niat bergabungnya Budiari sama Projo itu, peristiwa penting misalnya, partai-partai pada datang ke Kongres Projo untuk menarik perhatian relawan Projo. Nek kui jumlahnya oke. Dan itu peristiwa yang sangat penting sekali. Loh nyatanya ya ndak ada tuh.
Lah wong Kaisang, Gibran, ketua umum PSI sama Wapres itu. Mosok ya ora nekani Kongres Relawan Pendukung Pak Jokowi. Dia kan sudah bulan-bulan bertahun-tahun dibelani sama relawan Projo, mosok ora menghargai teko ya ora gelem. Ya oke lah kalau Pak Jokowi absen karena kesehatan, karena sakit masih dalam taraf penyembuhan, ya itu alasan yang tepat. Loh kenapa Gibran sama Kaisang juga ikut-ikutan tidak nongol? Loh keduanya ngerti toh, gak mungkin muncul sebab Projo wis meninggalkan bapaknya. Ndak bela nih Pak Jokowi lagi. Maksudnya meninggalkan itu secara politik loh. Wong Projo rameh piknik bareng ninggal. Orang ketinggalan sepur. Lah di sisi lain mereka pasti tahu juga. Pak Prabowo itu seneng nggak dengan sikap Projo itu? Nek seneng, nek gembira, pasti banyak elit partai hadir di kongres juga. Ya ora penting itu. Organ relawan itu nggak ada pengaruhnya apa-apa di dunia politik Indonesia sekarang. Kalau dulu ya ngedap-edapi malah jadi ngerusak alam demokrasi kita. Nah ciri kepala negara ndak happy atas itu semua. Ya dengar sama perhatian pernyataan dua petinggi Gerindra tadi. Sama situasi sekarang loh. Apakah terlihat ada langkah konkret yang jadi follow up atas pernyataan Budiari? Renek. Tadi Pak Dasko yang juga ketua DPR, mosok teganya bilang begini nih, belum beneran mendengar sendiri pernyataan tadi. Maksudnya tentu janji Budiari itu loh, yang mau bergabung ke partai Gerindra ini, ngomong-ngomong sih. Dan omongan itu dikatakan pada wartawan, bersebelahan dengan Budiari. Ora ketonjok itu. Sekjen Projo Handoko atau Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damani dan petinggi Projo lainnya, apa yang begituan tidak masuk sebagai sikap tegas Gerindra, seolah-olah memperingatkan kelompok itu. Om kawan sih memaknai yang disampaikan Pak Dasko itu tersiratnya begini. Ini kalau dialihkan pada kalimat, kalian beneran nih gabung sama dukung kami ndak? Jangan main-main loh. Gerindra ndak bisa dipermainkan sama gaya politiknya Jokowi, ya mungkin gitu. Itu kalau dijabarkan gitu loh. Nah istilahnya itu sebagai menampar muka, nonjok itu. Jadi jangan dikira menampar itu harus pakai tangan, pakai fisik, enggak. Menampar itu bisa pakai omongan loh. Rasa ditampar pakai omongan itu rasanya lebih sakit sampai ke dalam. Kalau pakai tangan malah ya mungkin itu rasanya neng kulit. Kalau pakai omongan lu sampai hati, lebih menyedihkan itu. Langsung nusuk ke dada. Lu lihat saja waktu Pak Dasko bicara. Budiari mengakak sampai dangak-dangak gitu. Namun raut wajahnya ndak los. Tampangnya jadi kecut. Kayak jeruk. Jeruk nipis itu loh. Kayak bau keringat olahragawan saat tanding itu. Kecut itu. Lalu gimana komentar Pak Ahmad Muzani, salah satu petinggi Gerindra juga yang sekarang jadi wakil ketua MPR? Belum lupa toh, dua hal yang nyatakan tadi. Belum bertemu Budiari, nah, dia bilang gitu. Sama belum ngobrol dengan presiden. Artinya ini belum nyambung. Jadi kabar-kabar di luar itu heboh itu janjane renek. Belum ada apa-apanya. Ya walaupun setiap warga negara yang tidak sedang dicabut hak politik, ya bebas bergabung sama partai politik manapun. Oh, boleh. Partai kan berhak, tidak nerima juga. Kalau yang mau merapat itu koruptor, perusak lingkungan, atau individu yang citra politiknya jelek, ya Gerindra tambah rugi. Wetoke tambah 10 wong yang sing do kecewa iso 1000 wong malah rugi. Do wegah. Loh memangnya ada opsi tidak menerima ketua Projo sebagai kader? Dalam politik semua kemungkinan itu bisa terjadi loh. Kan Pak Muzani jelas menekankan. Tadi bilang belum bertemu ex-menteri koperasi itu loh.
Belum ketemu sama Butiari sendiri. Itu pertanda sebelum datang ke DPP Gerindra, Butiari mesti menemuinya dulu. Ojo mau ngomong tok neng jopo waktu pidato. Terus juga Pak Muzani belum bertemu Pak Prabowo buat memberi kabar kalau Butiari mau bergabung. Loh makin terang sudah. Perkara diterimanya ndak Budi itu sudah terang benderang. Nasibnya ada di tangan Pak Prabowo sendiri. Kalau memang masih dinilai berjasa atau diakui kekuatan organ relawan Projo, tentu dia tidak kehilangan jabatan menteri atau status pembantu presidennya. Iya toh, tahu maksudnya. Kalau Projo, relawan Projo itu dianggap kekuatan yang super power atau punya pengaruh yang besar, Butiari akan dipertahankan. Lah ini ditendang loh. Artinya seorang nek manfaatnya ini relawan-relawan ini. Kalau ditendang terus dikasih komisaris BUMN, duta besar ya mungkin masih diperhitungkan itu relawan itu. Ya dimasukkan di badan atau lembaga negara lain lah misalnya. Banyak banget posisi yang tersedia, tapi enggak itu. Artinya sudah enggak ada dalam pikiran para petinggi Gerindra termasuk Pak Prabowo bahwa relawan, komunitas relawan Projo ini sangat berpengaruh jika masuk ke Gerindra. Nyatanya enggak. Lah nyatanya sampai sekarang dia tidak ditugasi apa-apa. Ini menandakan tidak mudah diterima begitu saja buat masuk ke Gerindra. Mau masuk PSI aja yang sudah terbuka lebar dan masih butuh kader mereka. Loh bila dipertimbangkan bergabung, sebenarnya apa sih kelebihan? Ada sesuatu yang ada dalam diri Butiari yang dinilai menguntungkan Gerindra dan Pak Prabowo. Masalah utamanya itu tidak ditemukan apapun. Sing marai berdampak positif pada Gerindra ya opo. Sesuatu di sosok ketua relawan itu loh. Bila Bung Dasko sama Pak Muzani ngomong begitu, bukankah itu jelas barrier, penghalang yang nyata? Nenek ngomong Indonesia, nenek ngomong Raito, rasa mlebu Gerindra kan tidak mungkin dengan cara-cara begitu. Kesimpulan dari dua tokoh itu baru tak kupas sekarang. Dan kemudian Om Bekan meyakini. Bila Projo dan Butiari hanya digudulanan. Kan memang mesti nunggu waktu. Nek tak bahas pas Senin atau Selasa kemarin. Bisa jadi Butiari 3 hari ke belakang mendaftar sebagai kader baru di DPP Gerindra. Suasana hati Presiden tidak gembira ria. Lalu manggil Butiari ke istana contohnya. Itu tidak dilakukan juga. Kenapa Pak Prabowo tidak happy dengan dukungan Butiari dan Projo? Ini ada hitung-hitungannya secara politik. Masa semua lupa? Pada tahun 2014 dan tahun 2019 waktu Pilpres, siapa sih lawan Pak Jokowi? Dan di dua kontestasi itu memang belum ada Projo. Bagaimana kerja mereka buat memenangkan pertempuran? Lah otomatis lawan politik Jokowi alias Pak Prabowo, bagian yang mesti di-downgrade, dilemahkan, dijatuhkan dalam penggalangan politik Projo pada tahun 2014 dan 2019. Pak Prabowo belum lupa itu. Lah mosok saiki yang begituan mau dilupakan begitu saja. Nah sekarang rasa sakit hati Gerindra itu ya dilampiaskan genti. Kalau biasa main kartu itu balas dendam. Ya pada salah satu organ relawan ini yang termasuk aktif pasang badan buat keluarga Jokowi. Belum lagi bila ingat segala cuitan akun Fufu Fafa yang isinya menyerang pribadi Pak Prabowo. Otomatis ini jadi catatan merah. Waktu masih jadi Menkominfo, Butiari justru mengelak buat serius menangani cuitan-cuitan Fufu Fafa. Iya lah. Dan masyarakat seluruh Indonesia itu tahu Fufu Fafa itu siapa. Hanya para termul yang membantah. Lah utamanya yang kerap berkorelasi pada sosok Ketua Umum Gerindra ini, catatan negatif Butiari dan Projo berikutnya adalah ya perkara pernyataan beberapa terdakwa ex-staf Kominfo yang jumlahnya berapa itu? Ada 19 orang yang sudah ditahan di sidang perlindungan situs judul. Ada beberapa dari para terdakwa itu menyebut kalau si menteri waktu itu, ya Butiari ini, Menteri Kominfo, menerima aliran dana
dari setoran-setoran situs judul. Besarnya tidak tanggung-tanggung. Menteri itu menerima 50% setiap situs judul per bulan bayar 8 juta. Padahal ada 1000 situs. Ya hitung sendiri. Fakta persidangan dibuka lagi membahayakan buat 2029 nanti. Maka dipeti emas kan, dipeti es kan. Dibekukan. Ben ora ngombro-mbro. Lah kalau beneran mantan Menteri Koperasi itu bergabung ke Gerindra, ya dia ke DPP Gerindra mestinya, lalu resmi mendaftar sebagai anggota partai. Nyatane aktivitas ini tidak muncul di pemberitaan. Waktu Begawan membahas tentang perubahan sikap politik, beberapa ngompoles menilai itu yang dilakukan pendukung Jokowi itu tidak serius. Maksudnya Projo sama Budiari itu sekedar berkamuflase. Ya cek ombak atau apalah, ya nek boso galine itu galegasi. Seolah-olah melompat ke barisan pemerintah. Itu sekedar strategi saja. Ben diperhatikan. Begawan sih tidak melihat itu. Soalnya orang-orang relawan di mata Pak Prabowo itu tidak punya bargaining position yang bagus. Mereka tidak ada posisi tawarnya. Pepatah mengatakan, dilihat sebelah mata saja enggak. Dilirik memang, ya memang tidak dihitung dalam kalkulasi politik. Bila di Pilpres lalu, beberapa kali Pak Prabowo sempat menemui organ relawan, menerima di rumahnya, atau hadir di komunitas relawan, ya sekedar tidak mau dilihat melawan Jokowi. Ya, wah itu strategi militer. Lo mau bagaimanapun, waktu itu Jokowi masih kuat, dukungan masih besar. Jangankan relawan, wong disodori anak Jokowi saja diterima dengan tangan terbuka. Yang sekarang malah justru membebani. Nah itu situasi yang tidak bisa ditolak waktu itu sama Pak Prabowo. Mau tidak mau ya harus ditelan supaya Pak Prabowo sukses jadi presiden. Faktanya sekarang, walaupun Budiari berpamitan mau masuk ke Gerindra, apakah ada buktinya? Siapa yang sudah terlihat? Dirinya beneran mendaftar? Nyerahin data buat mendapatkan KTA Gerindra? Enggak. Apa karena dia lagi sibuk? Sibuk apa? Wong wis dudu sapa-sapa, ngurusi relawan malah mumet. Dalam permainan politik tingkat tinggi, pasti yang bersangkutan waktu ke DPP Gerindra harus diliput media. Media juga nggak mau kehilangan momen itu. Setidaknya janjian gitu loh sama pengurus DPP Gerindra dengan petinggi-petinggi Gerindra yang dia kenal pastinya, biar ada blow up pemberitaan, setor muka lah pada presiden. Nek dia beneran serius mau masuk Gerindra jadi kader Gerindra. Lah nek ke DPP hanya bertemu orang sekretariat, pemberitaannya ya ora gede. Bagi yang udah percaya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Budiari dan Projo benar-benar nggak masuk Gerindra dan diterima nggak sama Gerindra, dan Gerindra bisa berbahagia nggak dengan masuknya Budiari sama Projo. Kita tunggu aja. Salam Begawan, dadah.